Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Selamat pagi, kita belajar dari rumah lagi hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN. Masih di KD 3.1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mata pelajaran IPS, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kita lanjut yuk. Hari ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sila kelima. Masih ingat dong ya, apa lambang dari sila kelima? Yaitu padi dan kapas yang melambangkan makanan, pangan gitu ya, dan sandang, yaitu dilambangkan dengan kapas. Apa bunyinya? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, di Pancasila sila kelima ini ada beberapa hal yang harus diingat baik-baik, bahwa setiap sila itu memiliki nilai-nilai, begitu ya, nilai-nilai yang harus kita laksanakan sebagai warga negara yang baik. Dan penerapan dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk sila kelima, yang pertama yaitu bersikap adil. Bersikap adil kepada siapa saja, begitu ya. Namanya juga keadilan. Terutama sekali keadilan di bidang hukum, begitu. Tetapi juga selain dari bidang hukum, juga di setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita haruslah bersikap adil. Nggak boleh curang, gitu ya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain itu ada banyak sekali. Hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Kita harus menghormati hak-hak orang lain tersebut. Tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dilarang, begitu ya, jika orang ingin mendapatkan hak-haknya. Kemudian suka memberi pertolongan. Pasti paham maksudnya ya, suka memberi pertolongan. Memberi uang juga boleh, gitu. Kemudian tidak boros dan bergaya hidup mewah, nggak boros, hemat, gitu ya. Termasuk hemat kuota, lo itu jangan nonton YouTube terus atau jangan main game online terus, kan boros tuh ya. Dan bergaya hidup mewah, nggak boleh bergaya hidup mewah. Misalnya punya mobil 17 ditaruh semua di halaman rumah, wah,
kemudian punya kalung emas sebesar rantai kapal misalnya, dipakai semua di leher, 10 kilo beratnya gitu ya. Nah, nggak boleh bergaya hidup mewah. Boleh-boleh saja untuk memiliki barang-barang tersebut, tetapi bergayanya yang dilarang. Bukan dilarang gitu ya, alangkah baiknya tidak bergaya hidup mewah gitu. Kemudian tidak merugikan kepentingan umum, kepentingan orang banyak begitu ya. Apa contohnya? Contohnya misalnya kalau kalian pergi ke sebuah taman begitu, kemudian di taman tersebut ada kursi-kursi, kemudian kamu coret-coret itu kursinya, itu kan merugikan kepentingan umum tuh, tidak indah lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain itu ada banyak jenisnya, mau bagus mau jelek, kita harus menghargainya karena orang membuatnya dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, itu adalah nilai-nilai atau penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita bisa menerapkan sila kelima ini. Begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang-kadang menemukan perubahan sosial budaya. Masih ingat kan perubahan sosial budaya yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu? Kita sudah melihat perubahan sosial budaya karena bola lampu listrik ya, ditemukannya listrik, kemudian bola lampu, kemudian di bidang transportasi juga kalian sudah mempelajarinya beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita akan melihat perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Apa Pak itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu iptek ya. Sekali lagi, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi dalam bidang iptek dan pendidikan? Kalian masih ingat kan? Pada waktu normal, kita itu pergi ke sekolah. Nah, ini ada gambar sekolah. Dulu, kita mendapatkan pendidikan. Dulu orang-orang dulu gitu ya, orang-orang zaman-zaman bapak, seusia bapak ini, yang masa SD-nya itu di tahun 80-an, tahun 1980-an, mendapatkan ilmu pengetahuan hanya dari sekolah. Hanya dari sekolah. Dan dari buku pelajaran. Hanya itu. Tidak ada sumber-sumber belajar yang lain. Paling kayak kita bertanya pada orang yang kita anggap tahu gitu ya. Tetapi secara umum, ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh orang-orang zaman seusia bapak itu hanya dari sekolah dan buku pelajaran saja. Nah, ini buku pelajaran zaman dulu, jadul. Seperti ini tampilannya. Bapak cari di Google ketemu. Jadi ingat zaman bapak SD ini bukunya seperti ini. Gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, begitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, ditemukanlah kemudian radio. Kita bisa mendengarkan informasi dari radio ini, sedikit banyak mendapatkan ilmu pengetahuan lah ya dari radio ini. Biasanya berita-berita perkembangan pembangunan di Indonesia. Zaman bapak kecil dulu itu masih kita dengarkan dari radio. Ada berita-berita di jam-jam tertentu. Nah, ini adalah tombol untuk yang diputar-putar untuk mencari channelnya. Kalau zaman sekarang itu radio di handphone kalian itu tinggal dipencet doang, mencari sendiri. Kalau dulu ini diputar-putar dengan penuh perasaan agar ketemu gelombang yang pas gitu ya, channel yang pas agar suaranya bening. Mungkin kalian pernah lihat ini di rumah kakek kalian atau di rumah, mungkin di rumah masih ada gitu ya. Kalau tempat bapak sudah nggak ada nih kayak begini. Nah, kemudian teknologi berkembang lagi, berkembang semakin pesat, hadirlah televisi. Nah, ini juga televisi jadul nih. Televisi jadul
Biasanya di sini juga untuk memilih, untuk mencari gitu ya, mencari gelombang yang pas ini antenanya. Kalau ini kurang, ini biasanya di kota, kalau di kampung zaman Bapak SD, ya Bapak kecil, itu kita pasang tiang TV tinggi sekali untuk bisa mendapatkan sinyal yang pas sehingga bisa mendapatkan siaran televisi. Kalau tadi kita sudah melihat belajar dari sekolah hanya dalam buku dan sekolah saja, kemudian berkembang lagi teknologi, maka pendidikan bisa mendapatkan informasi dari radio, kemudian masuk ke perkembangan televisi. Ini televisi jadul. Dari televisi ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Zaman Bapak itu ada pelajaran di TVRI, sekarang kan masih ada juga TVRI. Mendapatkan pelajaran di TVRI itu ada pelajarannya, jadi hari apa gitu, pelajaran kelas berapa. Kemudian ada lagi berkembang TV, itu namanya TPI. Sekarang itu namanya MNC TV. Dulu namanya TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Itu banyak juga pelajaran-pelajarannya. Nah, anak-anakku sekalian, televisi ini sangat bagus sekali buat kita untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan. Apalagi kalau kalian menonton setiap pagi, biasanya di TVRI itu ada pelajaran. Coba deh dibuka TV-nya sekitar jam 8 begitu. Jam 8, jam 9 itu ada pelajaran untuk tingkat sekolah dasar. Di situ kalian bisa tonton untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan. Sehingga belajar kita bisa menjadi lebih baik begitu ya. Tetapi juga televisi ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Karena ini lihat, perubahan sosial budaya. Orang-orang itu mendapatkan perubahan di dalam sikap dan perilakunya karena perkembangan televisi. Di televisi sekarang begitu banyak acara-acara, sehingga kita harus pandai-pandai memilih mana acara yang cocok buat seusia kita. Bagaimana kita memilih acara yang baik, acara televisi yang paling tidak bisa membantu perkembangan baik kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, begitu ya. Jangan sampai apa yang kita tonton di televisi tidak sesuai dengan usia kita. Jadi pandai-pandailah memilih. Mungkin orang tua kalian pasti sudah membimbing kalian begitu ya untuk memilih acara televisi yang baik dan sesuai dengan usia kita. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Ini gambar komputer. Ini juga termasuk komputer jadul. Jadi ini tempat disket masuk. Dulu tidak ada flash disk. Data itu disimpan di disket. Disketnya dimasukin ke sini nih. Disketnya juga kecil kapasitasnya, nggak sebesar flash disk zaman sekarang. Nah, komputer ini juga itu membawa perubahan sosial budaya di masyarakat, terutama sekali dalam bidang iptek dan pendidikan. Komputer adalah salah satu bentuk kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk perubahan sosial budaya di masyarakat. Kalau kalian lihat ini bentuknya jadul banget, gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi komputer yang lebih canggih seperti yang kita lihat di sini. Kemudian ada juga yang berbentuk laptop seperti ini, dan yang paling luar biasa adalah berbentuk smartphone Android atau iPhone seperti ini. Nah, di dalam dunia pendidikan, komputer ini sangat baik sekali pengaruhnya, begitu ya, sangat bagus sekali dan sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Pendidikan sangat berkembang dengan baik, pendidikan sangat maju karena adanya komputer. Ditemukan pula internet, begitu ya, sehingga kita dengan menggunakan komputer ini
kita bisa mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang tidak ada batasnya. Membantu kita dalam mempelajari hal-hal baru. Kita bisa menyimpan materi pelajaran di gadget kita gitu ya, di komputer, di laptop, atau di smartphone kita. Kita juga bisa belajar seperti ini, seperti sekarang ini juga melalui gadget-gadget seperti ini, komputer, laptop. Ini PC namanya, personal komputer, laptop, Android atau iPhone. Kita bisa memperoleh pengetahuan yang sangat banyak, bukan cuma dari sekolah dan buku saja, tetapi dengan menggunakan media seperti ini, kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat mendukung pekerjaan utama kita, pekerjaan utama kalian, yaitu sebagai pelajar, mendapatkan akses pengetahuan yang tidak terbatas. Sehingga apa? Sehingga kemajuan teknologi salah satunya adalah dalam bentuk komputer seperti ini dan internet tentu saja dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang kalian dapatkan dan kita semua. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Dan untuk menambah pengetahuan kalian, jangan lupa untuk melengkapi pengetahuan kalian, bukalah buku tema 1 halaman 107 sampai 108 tentang sila kelima. Kemudian buka buku tema 3 halaman 54 tentang perkembangan roda serta halaman 99 tentang perkembangan komputer. Kemudian bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini. Buku apa saja? Dan cara informasi tambahan internet mengenai pelajaran hari ini. Tugas untuk kalian seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Pilihlah menu tugas kelas, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Dan pesan Bapak untuk hari ini, rajinlah belajar di rumah dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada. Buku, televisi, internet gitu ya. Tetapi yakinkan diri kalian bahwa semuanya itu kalian lakukan dengan pendampingan orang tua kalian dan mampu memilih dan memilah yang baik. Kurangi bermain HP, terutama bermain game. Silahkan saja bermain game sekali waktu. Hiburan juga perlu biar tidak stres, tetapi ingatlah waktu, ya. Jangan lupa juga membantu orang tua kalian, jangan main game atau main HP terus. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Dan bersemangatlah. Semangat! Ayo semangat! Kita mesti semangat. Kalian semangat, Bapak semangat, gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.